Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal mungkin agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang memang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan dan bisa merubah semuanya. Tentu ini masih dalam proses. Mudah-mudahan sebelum dimulai round ketiga ini sudah ada. Nah, oke, tonton kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Updatean terbaru mengenai pemain keturunan ini akhirnya ya dibicarakan langsung oleh PSSI melalui Bapak Sumarji ya selaku ketua BTN ya Badan Tim Nasional. Ya jelas ya, Sintayong pun juga sudah mengatakan bahwa dia ingin menambah kekuatan untuk di ronde ketiga karena memang tantangannya semakin berat, levelnya juga harus wajib dinaikkan, mau tidak mau ya. Apapun yang dilakukan ya, mungkin kemarin seperti sosok Ragnar, dia datang sendiri, kemudian Tom Haye, kemudian beberapa pemain lain hanya dengan pembicaraan sedikit saja itu bisa untuk bergabung sama timnas Indonesia. Ya, mungkin untuk di ronde ketiga ini lebih ekstra lagi. Tadi di awal video sudah saya ini tontonnya putar ya bagaimana klarifikasi lah atau statement dari Bapak Sumarji mengenai akan ada penambahan pemain. Ya menurut saya ini bukan lagi masalah penambahan pemain, tetapi bagaimana usaha upaya yang dilakukan oleh PSSI harus benar-benar kerja keras ya, seperti apa yang dilakukan oleh pemain dan juga pelatih. Mengapa demikian? Jemput bola itu perlu nego-nego antara agen, keluarga, dan si pemain itu perlu. Apalagi kalau dilihat ya, kisi-kisi ya mungkin sekarang sudah banyak lah, tidak perlu kita rahasiakan. Bahkan Bapak Arya Sinulinga pun dengan ini tontonnya Bung Binder pun tadi malam ketika di podcast juga sembari bercanda ya. Dia mengatakan bahwa apakah pemain itu oleh Romeni? Ya, kemungkinan besar iya. Kemudian apakah pemain itu Kevin Dix? Juga kemungkinan besar iya. Jadi artinya kita sebenarnya sudah mendapatkan clue siapa yang akan jadi bagian timnas Indonesia. Ya, itu menjadi hal yang sangat positif ya. Ditambah lagi saat ini ya kita tidak tahu apakah Jens Raven ini akan menjadi bagian timnas senior atau tidak. Apakah ini mewakili apa yang sudah diinginkan oleh Sintayong atau tidak. Yang jelas pemain itu sudah ada ya. Dia sudah disumpah kemarin ya. Artinya memang kalau memang Jens Raven dibutuhkan itu untuk di posisi striker kita aman. Itu dulu yang penting. Yang penting berkas ini sudah selesai. Kemudian dari segi apapun dia sudah bisa menjadi bagian timnas Indonesia dan bisa debut. Itu poinnya. Nah, kemudian saya melihat dari statement Bapak Sumarji tadi ya, dia mengatakan bahwa insya Allah sebelum ronde ketiga ini diusahakan mereka bisa debut dan selesai. Nah, saya terus langsung teringat ya seperti shock Martin Paes. Bagaimana dia sudah lama menunggu tontonnya. Kalau dilihat kemarin bulan 4 ya dia menjalani Sumpah WNI, kemudian uh, memiliki tujuan untuk bisa debut di Juni tetapi harus gagal. Kemudian ketika ronde ketiga baru dimulai dan kemarin drawing, dia langsung mengupload di story-nya bahwa dia dengan mengapresiasi ya dengan tergabungnya Indonesia melawan Australia, kemudian Jepang dan juga Arab Saudi, dia ingin sekali untuk segera bergabung bersama timnas Indonesia. Yang menurut saya itu poin pentingnya, itu dulu yang diurus gitu. Kita harus menyelesaikan beberapa lini yang memang di situ dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Jelas kiper menjadi kebutuhan. Jadi mau tidak mau ya. Kalau dilihat dari jadwal, Juni tidak ada pembahasan mengenai Martin Paes. Juli juga sepertinya tidak ada. Agustus. Nah, Agustus dan juga September kita masih memiliki 2 bulan inilah mengenai bagaimana Martin Paes ini. Karena tanggal 5 September itu kita harus main ya. Kita harus main nantinya kalau tidak salah kita akan ke Arab Saudi terlebih dahulu. Baru di tanggal 10 nanti ke Gelora Bung Tomo ya melawan Australia di bulan September. Nah, itu dulu. Kita pastikan di laga pertama, laga kedua itu kita bisa memenangkan laga atau setidaknya imbang lah. Karena apa ya? Itu akan
meningkatkan stabilitas permainan dan juga emosional pemain ketika di laga-laga selanjutnya, dan juga bisa jadi tolak ukur lah bagi timnas ini. Sebenarnya level kita ketika melawan Arab Saudi ataupun Australia untuk saat ini ya, dengan datangnya Tom Haye, Ragnar, Verndong itu seperti apa, bisa kita ukur dari pertandingan itu. Nah, maka dari itu sosok seperti Martin Paes ini, kemudian juga Kevin Dix ya, dan juga Ole Romeni, diharapkan apa yang sudah menjadi statement dari Bapak Sumarji ini memang bisa direalisasikan oleh PSSI. Ya, karena memang menurut saya ini seperti ini ya. Kalau kita berkaca pada Bahrain, jelas kita punya rekor buruk ya. Bahkan kita pernah kalah 10-0 ya. Jadi mau tidak mau histori itu akan menjadi semangat bagi para pemain yang saat ini baru membela timnas Indonesia. Begitupun dengan Cina ya, ketika melawan Cina kita juga tidak pernah menang ya, pernah imbang tetapi tidak pernah menang untuk kurun waktu ya 15 tahun terakhir. Ini artinya memang lagi-lagi kita juga harus bisa menjadi tantangan baru ya. Setidaknya Bahrain, kemudian China, ini kita bisa maksimalkan dan juga kita bisa kalahkan. Ini. Kemudian kalau dilihat dari beberapa sisi ya, sudah kita tidak perlu rahasia-rahasia lagi mengenai pemain keturunan. Yang harus diupayakan jelas di striker, kemudian tengah ya sebagai partner Tom Haye, kemudian juga di kiper. Kalaupun untuk back mau ditambah ya nama seperti Kevin Dix, Max Hilgers itu ya harus diupayakan. Karena ini petualangan ya, menurut saya petualangan di ronde ketiga ini bukan hanya di 2024, bahkan hingga Juni 2025. Kalau tidak salah, akhirnya itu Indonesia bermain terakhir ya melawan Jepang itu tanggal 6 Juni. Kalau tidak salah, kalau ada kesalahan nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Nah, itu teman-teman. Jadi perjalanan ini atau petualangan di ronde ketiga ini sangat panjang. Jadi dari segi amunisi, kita menjaga beberapa pemain yang mungkin nanti turun performa, kemudian cedera, dan juga beberapa kendala non teknis lain ya. Artinya timnas harusnya menyiapkan beberapa amunisi dan juga kekuatan yang sangat banyak, dan juga pelapis antara pemain inti dan juga cadangan itu sama bagusnya. Itu yang harus dimiliki oleh Sintayong. Ya mungkin banyak yang sudah tahu kalau di posisi back mungkin dari pemain inti dan pelapis oke, bagus. Tetapi untuk striker dan juga lini tengah, apa iya ya Tom Haye selalu menjadi starter dalam 10 laga? Keinginan kita jelas iya, tetapi ada fasenya ya. Mungkin Tom Haye ya kita tidak tahu ke depan apakah cedera ataukah memang ada beberapa kendala lain seperti akumulasi ya, karena akumulasi kartu ini juga dihitung ya, ataukah ada beberapa kendala lain ya non teknis, kita tidak tahu. Maka dari itu semua yang ada ya dengan upaya dan juga kerja keras PSSI ini harusnya segera dilakukan ya. Jangan nanti ketika sudah mau mendekati baru kita sibuk ya. Menurut saya itu jangan sampai, karena ini event bukan main-main. Kalau memang ingin lolos di 2026 ya Piala Dunia, ya diusahakan sesegera mungkin untuk menambah amunisi yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan statement Bapak Sumarji tadi ya? Apakah kalian yakin bahwa timnas Indonesia nanti ya sebelum September akan ketambahan pemain seperti Ole, kemudian Kevin Dix ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.